Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan. Ketemu lagi dengan saya, Rijal Mahdi, dosen Bahasa dan Sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu di mata kuliah At-Tarjamah At-Tatbiqiyah, terjemahan terapan atau terjemahan aplikatif, yang semester lalu kita pernah belajar terkait dengan Al-Madkhal fi Ilmi Tarjamah, pengantar ilmu terjemah. Pada semester ini kita lanjutkan materi itu, yaitu tentang Tarjamah At-Tatbiqiyah, terjemahan terapan dan terjemahan aplikatif, yang sudah kita siapkan beberapa pembahasan tentang ini. Pembahasan pertama adalah terkait dengan perbedaan struktur ya kalimat di dalam bahasa Arab dan di dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa perbedaan struktur kalimat yang ada di Indonesia, tidak ada di dalam bahasa Arab. Ada di dalam bahasa Arab dan tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Oke, perbedaan yang pertama ya, perbedaan yang pertama. Di dalam bahasa Arab ada kita mengenal dengan jumlah fi'liyah, yaitu jumlah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kemudian ada juga di dalam bahasa Arab jumlah ismiyah, ya, kata atau kalimat yang dimulai dengan kata benda ya, atau nomina begitu ya. Oke. Ada dua itu di dalam bahasa Arab ya, bisa jumlahnya fi'liyah, bisa jumlahnya ismiyah ya. Kalau misalnya jumlah fi'liyah, misalnya dhahaba Muhammadun ilal madrasah misalnya ya, dhahaba Muhammadun ilal madrasah. Kemudian kalau di dalam jumlah ismiyah, Muhammadun dhahaba ilal madrasah. Dua-duanya bisa di dalam bahasa Arab. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, struktur bahasa Indonesia tidak mengenal di dalam bahasa Indonesia struktur yang dimulai dengan jumlah fi'liyah ya. Semua strukturnya adalah jumlah ismiyah ya. Kita tidak menemukan di dalam bahasa Indonesia misalnya pergi Muhammad, itu tidak ada, tapi Muhammad pergi ya. Jadi diawali dengan kata benda, bukan kata kerja. Itu perbedaan yang pertama antara struktur bahasa Arab dengan struktur bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ya, di dalam bahasa Arab itu mengenal jenis kata. Ada jenis kata laki-laki atau mudzakkar. Kemudian ada jenis kata muannas ya, ada mudzakkar, ada muannas. Begitu di dalam bahasa Arab. Jadi kata itu dikategorikan, kadang-kadang dia mudzakkar atau dia muannas ya. Itu sudah ada, dan begitu rata-rata di dalam kata di dalam bahasa Arab. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia tidak mengenal jenis kata seperti ini ya, tidak mengenal jenis kata. Tidak dikategorikan mana yang perempuan, mana yang muannas, atau mana yang mudzakkar, mana yang laki-laki. Begitu di dalam bahasa Indonesia ya, tidak ada jenis kata. Oke. Yang berikutnya perbedaan struktur bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu mengenal bentuk tunggal, bentuk mutsanna 2, tunggal 1, mutsanna 2. Kemudian mengenal bentuk jamak ya, 3 ke atas ya. Jadi ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Di dalam bahasa Indonesia, struktur bahasa Indonesia tidak mengenal struktur jamak ya, adanya hanya mufrad ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin membuat sebuah kalimat itu jadi mufrad menjadi jamak, di antara caranya adalah mengulang kata itu ya, mengulang kata itu. Bola misalnya, 1 bola ya, bola-bola berarti banyak. Lapangan, 1 lapangan ya. Kemudian lapangan-lapangan berarti kita ulang kata itu. Begitu di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan di dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Bahasa Arab ada misalnya mufrad ya, mal'ab misalnya, mal'abani 2 ya, 2 stadion atau 2 lapangan. Kemudian mala'ib ya, itu banyak lapangan begitu ya. Itu beda yang ketiga antara struktur bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Oke, yang berikutnya yang membedakan struktur bahasa Arab dan bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab mengenal kata ganti dhamir ya, kembali pada manusia, pada binatang, pada benda dan hal-hal abstrak, itu sama saja ya. Huwa itu bisa kembali atau bisa rujuk kepada orang yang berakal, atau kepada binatang ya, atau kepada benda, itu bisa. Di dalam bahasa Indonesia kata ganti orang itu hanya kembali kepada
kata ganti orang itu hanya kembali kepada manusia saja, ya. Dia misalnya, ya, dia itu hanya untuk orang, tidak boleh untuk binatang, tidak boleh untuk yang lainnya, begitu ya. Oke, ini perbedaan yang keempat. Kemudian yang perbedaan yang kelima ya, antara struktur bahasa Arab dengan bahasa Indonesia adalah partikel bahasa Arab ya, partikel mempunyai multi makna sesuai dengan konteks kalimat ya. Misalnya ini kata hubung ya, seperti itu, atau huruf jar di dalam bahasa Arab. Kalau muta'addi dengan satu fi'il ya, kemudian misalnya raghiba fi, raghiba an ya, itu jauh artinya, jauh maknanya, begitu ya. Jauh maknanya. Jadi di dalam bahasa Arab mempunyai multi makna sesuai dengan konteks kalimat. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia partikel itu sangat terbatas. Di antaranya kata hubung itu sangat terbatas ya, atau kata depan misalnya. Kata depan di dalam bahasa misalnya di dalam bahasa Arab ya, atau dalam bahasa Indonesia min ya, dari misalnya, itu lumayan banyak itu ya, lumayan banyak artinya. Ada min itu bagian dari bentuk atau jenis, atau bermula dari saya berangkat dari rumah ke kampus misalnya. Berarti min di situ tuh adalah permulaan dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Atau makna-makna yang lain di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ganti atau kata depan min itu ada 11 maknanya. Sedangkan di dalam bahasa Arab setiap huruf itu kalau dipasangkan dengan fi'il tertentu itu punya makna arti yang sangat berbeda. Dan di dalam bahasa Indonesia tidak banyak seperti itu ya. Yang banyak satu di antaranya, rata-ratanya tidak banyak ya. Yang banyak di antaranya misalnya contohnya tadi itu adalah kata depan min tadi itu ya. Oke, itu beberapa perbedaan antara struktur kalimat di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Indonesia, ya. Oke, seorang penerjemah yang kita akan menerjemahkan teks dari Arab ke dalam bahasa Indonesia, kita harus mengenal struktur kalimat ini, ya, struktur kalimat ini. Karena penerjemah itu selain menerjemahkan atau mengalih bahasakan, ya, ide atau maksud dari satu kalimat itu ya, yang penting ide kalimat itu kemudian dipindahkan ke dalam bahasa dari bahasa sumber ya kepada bahasa tujuannya, itu harus mengikut ya bahasa dan harus sesuai dengan bahasa yang kita terjemahkan ya. Jadi jangan kita terjemahkan dalam konstruksi bahasa sumber ya, tetapi bahasa tujuan yang sedang kita terjemahkan. Oleh karena itu, sebagai penerjemah kita harus mengenal perbedaan struktur kalimat di dalam bahasa Indonesia dan di dalam bahasa Arab ya. Demikian pembahasan ini, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.